soal yang pertama, siklus Business Performance Management atau BPM. Berikut adalah gambar Business Performance Management atau BPM. Untuk pengertiannya sendiri, Business Performance Management adalah cara untuk memantau metode yang digunakan perusahaan untuk mencapai tujuan dan kemudian menggunakan data untuk menemukan metode yang lebih baik. BPM juga merupakan gabungan dari Business Intelligence yang menggabungkan banyak teknologi, aplikasi, dan teknik. Untuk siklusnya sendiri, Business Performance Management ada 4, yaitu satu ada strategi, yang kedua ada plan, yang ketiga ada monitor analyze, dan yang keempat ada act atau adjust. Untuk masing-masing pengertiannya sebagai berikut. Tahap pertama yaitu adalah strategi. Di tahap pertama ini para eksekutif menentukan penggerak utama dari nilai bisnis biasanya dan bagaimana cara untuk mengukurnya. Contoh penggerak utama adalah kepuasan pelanggan misalnya, atau kualitas produk yang sangat baik. Key Performance Indicator atau KPI merupakan indikator yang memberikan informasi kepada kita sejauh manakah kita telah melampaui target kerja yang ditentukan perusahaan. Selanjutnya setelah strategi kita masuk ke plan, di mana dalam plan ini di grup-grup dalam organisasi melakukan pengembangan rencana untuk menindaklanjuti strategi bisnis yang sudah dibuat dari awal dan mengalokasikan SDM untuk menjalankan strategi bisnis tersebut. Yang selanjutnya adalah yang ketiga ada monitor atau analyze. Ini adalah elemen yang sangat penting. Merupakan suatu tools memungkinkan pengguna untuk dapat memonitor dan menganalisa performance pada waktu yang tepat secara tepat untuk dapat mengambil tindakan yang tepat agar dapat meningkatkan performa perusahaan. Yang terakhir ada act atau adjust. Proses ini merupakan proses terpenting dalam BPM ini, Business Performance Management. Proses ini merupakan komponen pelaksanaan strategi. Memiliki peran penting karena tool ini akan mengirim pesan kepada pengguna terhadap permasalahan yang potensial serta menyediakan informasi yang detail dan petunjuk untuk membantu dapat mengambil keputusan yang cepat dan berkualitas. Untuk soal 2, untuk arsitektur BPM atau Business Performance Management ada 3. Ada data tier atau database tier, ada logic tier atau bisa disebut juga application tier, dan yang ketiga ada presentation tier atau juga disebut user interface tier. Kita mulai dari paling bawah dulu, database tier. Dalam database tier atau tingkat database, tingkatan ini terdiri dari server database. Di sini informasi tersimpan dan diambil. Pada tingkatan ini digunakan untuk menjaga data agar tetap netral dan independen dari server aplikasi atau logika bisnis. Yang kedua ada logic tier. Nah, logic tier bisa disebut juga application tier. Nah, kata di sini tingkat logika. Jadi logika ditarik keluar dari tingkat user interface dan sebagai lapisan sendiri. Ini mengontrol fungsi dari aplikasi dengan melaksanakan pemrosesan terperinci di sini. Data dari database, diolah dari logic, dan yang terakhir adalah paling akhir ada presentation tier atau juga disebut user interface tier.
atau antarmuka. Tingkat antarmuka ini merupakan level paling atas dari aplikasi. Tingkatan ini juga digunakan untuk menampilkan informasi terkait dengan memanfaatkan layanan browsing, contohnya browsing barang-barang dagangan, pembelian, versi keranjang, dan lain-lain. Itu ditampilkan dalam bentuk user interface di browser. Untuk soal nomor 3, proses data mining menggunakan metode K-means clustering. Untuk manualnya bisa kita lihat, ini data manual yang berasal dari soal ada 26 data yang terdiri dari 4 nilai: pengetahuan, keterampilan, sikap spiritual, dan sikap sosial. Dari nilai ini untuk poin A kita cari perhitungan menggunakan manual terlebih dahulu. Untuk K-means clustering, langkah pertama, dikarenakan kita membagi ke dalam 3 kelompok, yaitu paling aktif, aktif, dan tidak aktif, maka dibagi 3. Cari 3 data untuk jadi sentroid. Di sini kita pilih angka secara acak dari ke-26 data yang ada. Di sini saya mengambil data nomor 9, data ke-9 untuk jadi sentroid pertama, data ke-14, dan data ke-15 untuk jadi sentroid yang ketiga. Lalu kita masukkan datanya, data ke-9 untuk jadi sentroid pertama, yaitu 66,503, yang di sini 68, 76, dan 76106. Begitupun untuk ke bawahnya. Setelah ditentukan sentroid, 3 buah sentroid secara acak, lalu kita tentukan jarak antara sentroid dengan data. Nah, kita lihat ada 26 data, kita tentukan jarak antara data dengan sentroid dengan rumus sebagai berikut: akar dari ini, data pertama dikurangi sentroid pertama, diakarkan ditambah data pertama yang keterampilan dikurangi sentroid pertama keterampilan, dan seterusnya sampai sikap sosial. Di sini data sikap sosial dikurangi data sentroid sikap sosial yang pertama, lalu diakar dan dijumlahkan sehingga mendapat angka 23144. Lalu kita langsung tarik ke bawah untuk mempercepat rumus dan didapatkan seperti ini. Lalu setelah kita membagi ke dalam 3 clustering, kita tentukan nilai minimum dari tiap-tiap clustering. Di sini kita menggunakan rumus minimum dari ketiga data ini dan didapatkan data sebagai berikut. Setelah nilai minimum didapatkan, kita membagi dari nilai minimum ini ke dalam klaster-klaster. Contohnya minimum 3983 terdapat di klaster kedua. Jadi kita di sini tulis angka 2. Begitupun di sini klaster ketiga. Kenapa klaster 3? Karena nilai minimum dari data ini adalah 6626 ada di klaster ketiga. Jadi ditulis di sini klaster ketiga. Begitupun seterusnya sampai data terakhir. Setelah klaster ditentukan, kita hitung data dan klaster masing-masing. Di sini kita lihat data pertama masuk ke klaster kedua, data kedua masuk ke klaster ketiga, dan seterusnya. Dan di total klaster pertama ada 1 data, klaster kedua ada 13 data, dan klaster 3 ada 12 data. Setelah dapat hasil ini, maka kita masuk ke iterasi pertama, ke iterasi kedua. Dari iterasi pertama ke iterasi kedua. Datanya dari data sebelumnya, yang ini hasil dari data tadi 1.13.12 dimasukkan lagi ke sini, dan langkah sama dengan proses sebelumnya. Kita tentukan lagi untuk sentroid kedua, tapi untuk yang pertama kita cari data acak untuk menentukan sentroid.
Untuk iterasi selanjutnya, kita menggunakan rumus rata-rata untuk mencari sentroid. Contohnya kita cari sentroid baru pertama untuk pengetahuan. Nah, kita lihat di sini patokannya di sini data sebelumnya yang kita dapatkan. Sentroid pertama ada satu data saja. Karena ada satu data, maka kita bisa langsung masukkan di sini. Pengetahuan berarti satu yang data ke-9, berarti kita lihat data ke-9 di sini. Jadi 66,503 langsung dimasukkan ke sini. Setelah dimasukkan, kita tinggal tarik ke pinggir untuk menyamakan rumusnya dan didapatkan hasil seperti ini. Untuk sertoid kedua, baru yang kedua, kita masukkan rumus. Sertoid kedua untuk C2 bisa kita lihat di sini jumlahnya ada 13 data. Nah, jadi kita bagi 13 dari penjumlahan data-data berikut. Contohnya 13 ini ada data pertama masuk ke C2. Kita masukkan di sini. Jadi nih data kedua seperti yang pertama. Yang ketiga, data keempat. Kita jumlahkan semua dan dibagi banyak data. Banyak data ada 13 dan didapatkan 83728 dan kita tarik ke pinggir untuk menyamakan rumus dan mendapatkan hasil seperti ini. Begitupun untuk mencari sentroid yang ketiga. Setelah kita dapatkan sentroid baru, maka kita ulangi lagi langkah seperti sebelumnya, yaitu menentukan C1-nya dengan rumus yang tadi untuk mencari jarak antar data. Sehingga kita dapatkan nilai minimum seperti ini dan masuk ke klaster 2. Karena dia masuk paling kecil di C2, jadi di klaster 2. Kita urutkan klasternya lagi sampai ke bawah. Nah, untuk literasi yang ini kita kasih satu parameter keterangan untuk menyamakan hasil dari klaster yang ini dengan klaster sebelumnya. Apakah klaster ini ada perubahan atau tidak. Kalau ada perubahan kita tandai dan kita lanjutkan ke iterasi selanjutnya. Apabila tidak ada perubahan maka bisa berhenti. Dan itu adalah nilai akhirnya yang benar untuk dijadikan kesimpulan. Dengan rumus kita klaster yang ini, kita bandingkan ke klaster ke hitungan sebelumnya yang awal. Nah, ini. Apabila sama, kita tandai dengan aman atau benar, terserah. Apabila beda, kita sana berubah. Supaya kita ada warning apabila ada perubahan, kita bisa lanjut ke iterasi selanjutnya. Setelah kita masukkan data, ternyata semua data alhamdulillah aman. Tidak ada perubahan dari data sebelumnya, jadi dianggap data ini telah selesai. Dan dari klaster ketiga ini, klaster ini kita rekap ke dalam data mana saja yang masuk ke klaster. Kita dapat data pertama masuk ke klaster kedua, data kedua masuk ke klaster ketiga, dan seterusnya. Dan didapat jumlah klaster pertama ada 1, klaster kedua ada 13, klaster ketiga ada 12 data. 12 data itu maksudnya ada 12 data yang terkelompok ke dalam klaster 3. Untuk perhitungan data menggunakan rapid miner sebagai pembanding, pertama kita masukkan data yang tadi ke dalam rapid miner. 26 data kita masukkan. Setelah kita masukkan ke data, kita masuk ke desain. Kita tarik datanya ke proses dan kita pilih Kamnin sebagai metode modelingnya. Kita sambungkan dan kita jangan lupa menambah 3 di sini kan 2 jadi 3 klaster karena ada 3 kategori, paling aktif, aktif, dan tidak aktif. Setelah itu kita proses dan didapat hasil klaster seperti ini. Klaster 0 13 item, klaster 1 1 item, dan klaster 2 12 item. Sama dengan hasil total perhitungan manual 1 13 12. Dan untuk 3 kategori ini 1 13 dan 12 kita bisa lihat kita hanya bisa melihat jumlah per klaster, tapi untuk melihat bagaimana siswa yang paling aktif, aktif dan tidak aktif, kita bisa mengintip di sini, di chart. Di chart kita bisa melihat, nah ada 3 warna,
karena ada 3 kategori. Yang paling bawah ini warna merah, ini warna merah berarti masuk ke klaster ini, klaster 1 yang nomor 9. Kalau di manual ini dia klaster 1 paling tidak aktif. Kenapa paling tidak aktif? Bisa dilihat dari chartnya ini, dia nilai paling kecil. Yang paling bawah dia paling kecil. Nah, karena sudah ketahuan paling kecil, kita lihat di sini yang warna hijau. Ini warna hijau untuk siswa yang aktif saja. Siswa yang aktif saja jumlahnya ada 12. Hijau ini ada 12. Dia tengah-tengah aktif saja, dan ini yang warna biru 13 yang paling aktif. 13 yang paling aktif, yang 1 orang tidak aktif, yang 12 orang aktif. Maksudnya yang 1 orang yang tidak aktif itu ada di data ke-9, yaitu orang ini. Atau namanya data ke-9 itu Gendis Maharani. Nah, ini data yang paling tidak aktif. Dan kesimpulan yang lainnya sama. Paling aktif 13 dan 12 yang aktif. Nah, sekian jawabannya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.